Pernah bayangin nggak, ada satu desa di pelosok Indonesia yang secara administratif itu nyata, tapi semua orang yang mampir ke sana nggak pernah tercatat keluar lagi. Di balik keheningan, ada fakta yang menunggu untuk disingkap. Selamat datang di Bukti Senyap. Mari kita telusuri kisah dan bukti yang sering terlupakan. Pernah nggak sih lo lagi asik nyetir, ngikutin GPS, terus tiba-tiba diarahkan ke jalan kecil yang nggak masuk akal? Di peta ada jalannya, tapi pas dilihat aslinya cuma semak belukar. Atau sebaliknya, jalanan mulus di depan mata, tapi di map kosong melompong. Hari ini, kita bakal bahas satu urban legend yang bikin merinding. Cerita tentang sebuah desa yang konon katanya dihapus dari peta. Masuknya gampang, ada jalannya, tapi begitu lo mau keluar, jalannya hilang. Cerita ini bermula dari sekelompok anak muda, sebut aja Rian dan kawan-kawannya, yang hobi banget eksplor tempat terpencil. Mereka lagi touring nih, nyari spot camping hidden gem yang katanya belum banyak dijamah orang. Awalnya semua lancar, sinyal 4G kenceng, musik jedak-jeduk di mobil, ketawa ketiwi. Sampai akhirnya, GPS mereka mulai bertingkah aneh. Titik lokasi mereka loncat-loncat, dan suara rerouting terus-terusan bunyi, padahal jalan cuma lurus doang. Rian yang nyetir mulai ngerasa ada yang gak beres. Aspal mulus tadi tiba-tiba berubah jadi tanah padat berbatu. Anehnya, di kiri kanan jalan itu ada tiang lampu jalan kuno, modelan tahun 80-an, tapi lampunya mati semua. Temennya bilang, putar balik aja yuk, perasaanku gak enak. Tapi tahu sendiri kan tipikal film horor, Rian malah bilang, tanggung, di peta tadi gue lihat ada desaku di depan, bentar lagi sampai. Padahal, kalau mereka cek ulang peta manual, di titik itu harusnya jurang. Dan benar aja, mereka nemu desa, tapi desanya aneh. Gak ada suara jangkrik, gak ada suara angin, hening banget. Rumah-rumahnya model panggung tua yang kayunya udah lapuk tapi kokoh. Yang bikin merinding, ada beberapa warga yang lagi duduk di teras. Mereka nggak ngobrol, nggak gerak, cuma ngeliatin mobil Rian yang lewat dengan tatapan kosong. Tatapan yang kayak boneka. Rian mencoba positive thinking, mungkin mereka jarang lihat mobil bagus kali ya. Karena lapar, mereka nekat mampir ke satu warung yang buka. Ibu penjaganya ramah, nawarin kopi sama gorengan. Tapi pas temennya Rian mau makan, dia ngerasa tekstur gorengannya kayak pasir. Dan pas dia mau bayar pakai uang pecahan 100.000 baru, si ibu bingung. Ini uang mainan ya mas? Tanya si ibu. Di situ mereka sadar, kalender di dinding warung itu tahunnya 1998, bukan 2024. Dan foto presidennya pun masih foto presiden era lama. Panik mulai melanda. Mereka coba cek HP, 0 bar, gak ada sinyal sama sekali. Rian langsung ngajak cabut. Kita harus pergi dari sini, sekarang, teriaknya. Mereka lari ke mobil, nyalain mesin, dan tancap gas buat balik ke jalan asal. Tapi coba tebak, jalan tanah tempat mereka masuk tadi udah gak ada. Bener-bener hilang, diganti sama barisan pohon beringin raksasa yang akarnya segede paha orang dewasa. Mereka terjebak, desa itu kayak pulau di tengah lautan hutan. Malam makin larut, kabut makin tebal, sampai jarak pandang cuma 1 meter. Tiba-tiba, dari balik kabut, warga desa yang tadi diam doang mulai keluar. Mereka jalan mendekat ke mobil, tapi jalannya nyeret. Rian klakson-klakson, tapi mereka gak minggir. Makin lama makin banyak yang rumunin mobil. Mereka mulai gedor-gedor kaca. Bukan marah, tapi muka mereka sedih, kayak minta tolong, atau minta tumbal buat nemenin mereka di sana selamanya. Rian udah nggak peduli. Dia injek gaspol nerobos semak-semak. Nggak tahu arah tujuannya kemana. Yang penting jalan. Mobil mereka guncang parah. Nabrak ranting, nabrak batu. Di dalam mobil, temen-temennya udah nangis histeris. Anehnya, kompas di dashboard mobil muter-muter kayak gasing. Mereka ngerasa udah nyetir berjam-jam, tapi pemandangannya itu-itu lagi. Kayak loop yang nggak ada ujungnya. Desa itu nggak mau ngelepasin tamunya. Sampai akhirnya gelap, blackout. Rian terbangun karena ada yang ngetuk kaca mobil. Silau banget. Ternyata udah pagi. Ada pak polisi sama warga lokal ngeliatin mereka bingung. Mas, ngapain tidur di pinggir jurang gini? Untung gak bablas, kata pak polisi.
Rian dan teman-temannya syok. Mereka lihat sekeliling. Itu jalan raya biasa. Gak ada hutan lebat. Gak ada desa kuno. Mobil mereka cuma parkir miring di bahu jalan yang emang rawan kecelakaan. Pas Rian cek maps lagi di lokasi dia ditemukan, area tempat dia ngerasa masuk ke desa itu, warnanya cuma hijau polos, hutan lindung. Gak ada jalan, gak ada bangunan. Warga lokal bilang, dulu tahun 90-an, emang ada rencana bikin desa transmigrasi di sana, tapi gagal total karena tanahnya amblas dan memakan semua pekerjanya. Jadi, desa yang mereka datangin itu desa apa? Desa masa lalu atau desa gaib? Intinya guys, kalau maps nyuruh belok ke jalan antah-bantah, mending putar balik deh. Jangan sampai kalian masuk, tapi nggak bisa keluar. Jika Anda berasa kisah ini meninggalkan pertanyaan, jangan ragu untuk menyukai video ini dan membagikannya. Dukungan Anda membantu Bukti Senyap terus menyingkap fakta di balik keheningan. Kita akan bertemu lagi di video misteri lainnya.